2 tahun berlalu, Gaza sudah dibombardir ribuan bom Israel. Namun hingga detik ini, teror serangan masih mencekam di wilayah kantong Palestina ini. Israel mengerahkan pasukan darat, udara, hingga memutus jalur kehidupan Gaza. Rabu 1 Oktober 2025, serangan Israel menambah lagi jumlah korban tewas. Sedikitnya 73 orang, sebagian besar berada di kota Gaza. Hingga saat ini lebih dari 66.000 jiwa melayang sejak perang pecah di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Israel menyebut operasi mereka sebagai pukulan terakhir untuk menghabisi Hamas. Tapi kenyataannya, Hamas masih bertahan dan punya daya tawar politik. Strategi militer Israel dipertanyakan, apakah gagal atau sebenarnya berhasil dieksekusi? Lalu, siapa yang menanggung kerugian paling besar? Ada satu strategi yang sudah dilakukan Israel sejak awal perang, mengepung Gaza, memutus jalur evakuasi, dan memaksa Hamas menyerah dengan berbagai cara. Cara ini masih terlihat sampai video ini dibuat. Al Jazeera melaporkan terkini serangan udara Israel Defense Force atau IDF pada Rabu 1 Oktober 2025 menewaskan sedikitnya 73 orang. Sebagian besar korban berada di kota Gaza. Sebelumnya, 2 rudal juga menghantam sebuah sekolah yang telah diubah menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi. Serangan Israel terhadap daerah kantong itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Serangan terus menggempur daerah-daerah yang berpenduduk padat. Tak cuma itu, IDF juga telah mengeluarkan peringatan terakhir bagi penduduk kota Gaza untuk melarikan diri pada Rabu. Melansir The Guardian, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan, adanya peringatan itu menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk pindah ke Gaza Selatan sebelum IDF mengepung kota Gaza. Bahkan, Katz menyebut warga yang masih atau tetap bertahan di kota Gaza akan dikategorikan sebagai teroris. Merespon ini, para ahli hukum humanitar internasional mengatakan perintah evakuasi merupakan pemindahan paksa. Warga sipil yang tak bertahan di daerah yang dievakuasi seharusnya tidak kehilangan status perlindungan mereka berdasarkan hukum internasional. Sebelum ini, IDF telah mengumumkan penutupan rute terakhir bagi penduduk di Gaza Selatan untuk bergerak ke utara yang membelah Gaza menjadi 2. Penduduk di utara masih dapat bergerak ke selatan di sepanjang rute pesisir untuk menghindari serangan Israel. Di samping semua tekanan ke Gaza ini, Hamas nyatanya masih bertahan. Di sisi lain, sejumlah pakar bilang serangan terus-menerus justru akan merugikan Israel sendiri. Benarkah demikian? Kelompok Hamas masih bertahan ketika Gaza terus dibombardir, plus rencana perdamaian dari Donald Trump yang tidak menguntungkan mereka. Hamas dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meminta amandemen terhadap rencana Trump untuk Gaza. Rencana itu menuntut perlucutan senjata Hamas dan mendiskualifikasi mereka dari peran pemerintahan apapun di Gaza. Seorang sumber Palestina mengungkap Hamas dapat meminta perubahan klausul terkait perlucutan senjata dan pengusiran dari Gaza. Kelompok itu juga ingin jaminan internasional bahwa Israel akan sepenuhnya menarik diri dari Gaza dan tidak akan ada upaya pembunuhan terhadap pemimpin Hamas. Tak jelas bagaimana AS dan Israel akan menanggapi kesepakatan itu dengan respon yang berkualitas, mengingat banyaknya ancaman yang ditujukan kepada Hamas dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, aksi Tel Aviv di Gaza sejak 7 Oktober 2023 hingga kini disebut sebagai kegagalan. Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh pakar hak asasi manusia asal Australia Chris Sidoti, Rabu 1 Oktober 2025. Sidoti menuding strategi pembalasan yang dilakukan Israel sejak 7 Oktober 2023 sebagai sebuah pengkhianatan terhadap rakyat Israel. Sebab strategi mereka tak membawa perdamaian pun juga gagal menghancurkan Hamas.
Ia berpendapat sebagian besar sandera dibebaskan melalui negosiasi dan bukan aksi militer. Sementara ekonomi Israel terkuras untuk mendanai konflik yang mahal dan menarik para pekerja dari pekerjaan mereka untuk berperang. Meskipun Israel dan Hamas bisa dibilang sama-sama merugi, ada satu pihak yang bisa dibilang jauh lebih dirugikan. Mereka adalah rakyat Gaza itu sendiri. Komisi Independen PBB September lalu telah mengeluarkan laporan yang memastikan Israel melakukan genosida di Gaza. Sidoti sebagai ahli HAM yang punya pengalaman menyelidiki kejahatan internasional secara komprehensif, termasuk mereka yang mendukung laporan tersebut. Selama 4 tahun terakhir sebelum insiden 7 Oktober 2023, ia tergabung dalam Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan juga Israel. Bahkan ia menyebut konflik di Gaza jauh lebih brutal karena masyarakat Gaza tak punya tempat untuk melarikan diri. Israel telah melancarkan pengeboman massal, pembantaian massal, dan penghancuran infrastruktur sejak hari pertama, termasuk menghancurkan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, tempat ibadah, dan budaya. Operasi militer di Gaza disebutnya seperti pembantaian massal. Pada minggu-minggu awal konflik, lebih dari 300 orang tewas setiap hari. Dalam masa yang lebih tenang, jumlahnya masih mencapai antara 75 hingga 100 orang per hari. Israel kehilangan citra, keamanan, dan kemakmuran ekonominya. Hamas kehilangan legitimasi politik, tersudut oleh cara damai yang meniadakan mereka. Tapi kerugian terbesar sekali lagi ditanggung rakyat sipil Gaza. Israel masih berdalih menjaga keamanan. Hamas masih mengklaim mampu bertahan. Namun di balik semua itu yang nyata adalah anak-anak, perempuan, dan warga sipil yang terus berguguran. Akhirnya perang ini menunjukkan bahwa Israel tak sepenuhnya menang, Hamas tak benar-benar kalah, dan Gaza semakin hancur.